Oke, kita lanjut lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Bang Herzaki. Gimana Bang Herzaki? Ya, kalau kami jelas tidak kontradiktif. Silakan dicermati saja bagaimana pidato-pidato Mas Ahaye selama ini gitu. Ya, pertama beliau selalu menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan dan presiden-presiden saat ini maupun sebelum-sebelumnya. Apa yang telah dilakukan, hal-hal baik yang telah dilakukan, dan beliau sendiri menegaskan hal yang baik ini akan kita lanjutkan. Silakan dicek mau tahun 2023, mau 2022, mau 2021, pidatonya selalu sama. Di awal selalu ada apresiasi. Ya, nah, lalu yang kedua, beliau kemudian menegaskan ya untuk hal yang baik, ya untuk hal yang masih bisa kita optimalkan, ya kita perbaiki, kita lakukan perubahan. Gitu. Nah ini kan ditegaskan dan sama. Mengapa kemudian kami bergabung dengan Pak Prabowo? Kenapa? Ada dua hal yang kami titipkan kepada beliau, bahwa ada aspirasi dan konstituen kami, para pemilih kami, masyarakat yang ditemui oleh Mas Ahaye dan seluruh kader kami di seluruh Indonesia. Ya, ingin agar apa yang baik dari pemerintahan saat ini, pemerintahan sebelumnya itu bisa dilanjutkan. Yang kedua, bagaimana selalu ada ruang untuk perubahan dan perbaikan jika dirasa ada kebijakan-kebijakan yang dirasa belum optimal memberikan manfaat kepada rakyat. Ya, Pak Prabowo menerima dengan sangat terbuka. Karena itulah kemudian kami memutuskan untuk berlabuh dan mendukung penuh Pak Prabowo. Sampai terakhir Pak Prabowo malah menyatakan, Demokrat ini adalah salah satu partai yang paling semangat mendukung saya. Nah, mendukung Pak Prabowo katanya. Ya kan, dan justru membuat beliau makin yakin kemenangan beliau ini sudah semakin dekat gitu. Gabungnya kami di Koalisi Indonesia Maju itu. Jadi kalau kami tidak ya justru dengan masuknya kami di sini ada pengalaman 10 tahun di pemerintahan era Pak SBY. Apa yang dirasa kurang di era Pak Jokowi ini misalnya ada yang bisa dioptimalkan, bisa disempurnakan. Nah ini kan menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini kekayaan yang luar biasa digabungkan. Bagaimana pengalaman dari para tokoh ya sejak 2004 sampai dengan 2024 ini bisa bergabung dalam suatu kekuatan, satu sosok pemimpin yang namanya Prabowo Subianto. Nah, ini kan kekayaan pengalaman, pemahaman yang luar biasa gitu. Gimana? Ya, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Arief, mau geser lagi ke Mas Arief karena waktu kita juga durasi terbatas. Saya mau ke Mas Arief. Kalau kita lihat berarti konteks soal Indonesia berbahaya, soal kondisi bangsa. Kalau tadi Mas Arief menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi kampanye, artinya soal konteks kondisi Indonesia saat ini itu memang itu real di lapangan seperti itu, atau ini memang digunakan sebagai tools untuk mencapai tujuan tertentu? Saya kira kalau yang disampaikan Kang Maman tadi seperti indeks demokrasi turun, penegakan hukum yang turun indeksnya juga, itu sebuah realitas politik dan kemudian itu dijadikan bahan kampanye untuk mendulang simpati publik. Dan karena itu sah-sah juga secara kompetisi dalam demokrasi ini. Hanya saja yang perlu kita lihat bagaimana diksi-diksi ini juga bisa diterima publik yang kemudian tidak hanya memberi manfaat bagi kepentingan pemenangan tetapi juga menjadi solusi bagi perbaikan bangsa ini. Saya kira begitu, Pak. Oke, artinya apa yang disampaikan oleh Caimin sebenarnya sekali lagi itu bagian dari strategi ya? Iya, strategi berdasarkan realita kondisi bangsa Indonesia hari ini. Kalau kemudian Kang Maman sama Bang Heriaki ini kan bertukar posisi kan. Dulu Bang Heriaki perubahan di luar pemerintahan, Kang Maman dulu di pemerintahan. Tetapi saya kira ini bermanfaat bagi publik, semakin tajam dan kritis visi misi yang disampaikan tentu itu akan membawa kebaikan bagi publik. Terlepas kemudian itu ditunggangi untuk kepentingan elektoral, sah-sah saja sebagai politisi. Oke, mereka bertukar posisi, mungkin mereka mapping dulu ya, survei dulu sebelumnya gitu. Akhirnya sekarang sudah punya posisi yang firm gitu keduanya, dua belah pihak dan ini. Berhasil Mas, survei Ipsos Public Affairs itu berhasil Kang Maman. Saya kira ini salah satu bagian strategi kampanye berbasis realitas kehidupan berbangsa hari ini. Oke, nah ini menarik. Kalau tadi itu clear ya, tadi yang disampaikan Mas Arief bahwa pernyataan soal kondisi bangsa itu adalah realita politik per hari ini yang dirasakan ya. Nah, tapi kalau gitu saya geser pertanyaan saya begini, kalau kita bicara soal strategi pemenangan, ini ada 3 pasangan calon, strategi pemenangan itu apakah hanya ditentukan oleh strategi kampanyenya atau mesin partai politiknya atau seperti apa sebetulnya? Saya kira untuk memperoleh kemenangan itu banyak variabel yang harus dihitung, ada mesin politik, tentu mesin politik, partai politik, pengusung juga sangat penting. Bagaimana kemudian kerja kader-kader partai politik pengusung itu dalam meyakinkan publik. Terus bagaimana simpatisan partai tersebut solid mendukung capres yang diusung oleh partai.
Kedua, tentu cara komunikasi politik ini juga akan berpengaruh besar terhadap pemilih-pemilih ke kelas terdidik, kelas rasional dalam melihat visi misi maupun program kerja yang ditawarkan. Tentu faktor lainnya, logistik, faktor dukungan tokoh-tokoh relawan juga sangat berpengaruh dalam kepentingan pemenangan. Karena dari semua itu, semua saling membackup atau semua saling memiliki ceruk suara yang bisa menjadi akumulasi untuk meraih kemenangan. Saya kira-kira begitu, Pak. Oke, baik, saya geser lagi ke Kang Maman. Kang Maman, kalau lihat judul kita ya, Muhaimin _2, Amin kalah, Indonesia dalam kondisi bahaya. Apakah misalnya dua paslon yang terpilih itu menang, Indonesia bahaya juga gitu? Nah, saya ingin sekali lagi ya, bahwa kalau melihat pernyataan-pernyataan dari Gus Muhaimin, itu harus dilihat pada konteks duit tunggal. Jadi Mas Anies menuturkan, memaparkan data-data, lalu setelah itu baru Gus Muhaimin yang menegaskan kembali bagaimana strategi konsolidasi kita, strategi perjuangan kita. Saya sebagai juru bicara nasional, hari ini ngumpulkan teman-teman tadi malam di Bandung, sekarang di ke Purwakarta, untuk mengatakan ini loh, kita kasih dulu data, fakta, realitas, setelah itu kita kasih bagaimana strategi komunikasinya. Sehingga kalimat duit tunggal itu seperti diperlihatkan ketika di KPU Mas Anies mempersilahkan Gus Muhaimin untuk bicara, ini menjadi penting. Kita mempertanyakan Mas Jaki nih, dari tadi ngomong Pak Prabowo tapi tidak nyebut-nyebut Gibran, termasuk di billboardnya hanya ada Prabowo dengan AHY, tidak Prabowo Gibran. Nah, kalau di pasangan nomor 1 itu udah jelas, duit tunggal. Anies Muhaimin adalah jawaban bagi keluh kesah, kegelisahan masyarakat, dan ini loh tawaran kita di tingkat apa yang disebut dengan tagline perubahan. Terima kasih Mas Jaki. Kalimat perubahannya justru dari Mas Jaki, kita elaborasi ke bawah, lalu kita jabarkan dengan persoalan-persoalan dari masyarakat yang kita temukan, kita terus belanja masalah untuk dicarikan sama-sama solusi untuk Indonesia yang terbaik. Ini teman kan sebenarnya, parpol ini kan teman, hanya sekarang ini berbeda posisi saja gitu kurang lebih. Saya langsung ke Bang Zaki. Bang Zaki, silakan menanggapi apa yang disampaikan Kang Maman. Gini, saya sebenarnya kalau disinggung sama Bang Maman jadi nggak enak nih gitu, ya kan? Terpaksa membuka luka lama nih Bang Maman, karena kita harus tahu Demokrat ini sangat serius berjuang bersama capresnya Bang Maman selama setahun sebelum dikhianati, ditinggalkan tanpa ada babi bu, ya. Nah, dan dalam setahun itu, mohon maaf gitu, bagaimana pemilihnya capresnya Bang Maman di Demokrat ini itu kurang dari 10%. Dalam konteks tahun itu berhasil mencapai kira-kira 50% dalam setahun. Lalu kami ini kan bagaimana dari September menuju ke kampanye ini, target kami bagaimana bisa mengubah itu ke Pak Prabowo, sehingga tidak mudah mengubah itu. Karena itu pesan tunggal kami adalah Demokrat bersama Pak Prabowo. Nah, mengapa? Karena mohon maaf dengan segala hormat, mungkin Bang Maman kita tidak ada masalah. Saya baik-baik dengan Bang Maman, dengan PKB, wajar lah. Bang Maman diajak nikah kan begitu, bukan yang kawin lari kan begitu, ya kan. Nah, tetapi yang menjadi concern kami adalah masih banyak hoax yang disebar ya oleh pendukung sebelah ini, yang bolak-balik bicara, wah Demokrat masih bersama si mantan, Pak SBY mendukung si mantan, Mas Ahy mendukung si mantan. Sampai hari ini tadi pagi saya masih dapat laporan ada hoax seperti itu gitu loh. Entah mengapa kami sudah move on ya dari tanggal 4 September sejak prestonya Mas Ahy. Tapi pendukung sebelah ini nggak bisa move on gitu. Masih berharap betul Demokrat, Pak SBY, Mas Ahy ini mendukung si mantan gitu loh ya kan. Padahal sebenarnya kalau lihat Bang Maman, ya, Bang Maman ini punya optimisme luar biasa. Punya optimisme luar biasa dengan capres-cawapresnya nih gitu. Nggak perlu buat hoax lah. Seakan-akan Demokrat, Pak SBY dan Mas Ahy masih dukung si mantan. Nah ini kami mesti pertegas dulu, sehingga strategi kampanye kami adalah menguatkan tadi. Demokrat itu bersama Pak Prabowo loh, bukan bersama Anies gitu. Ya, nah ini yang kami pertegas. Jadi jangan buat hoax lagi lah. Move on gitu loh, ya kan? Ya, nggak akan nambah juga surveinya dengan buat hoax itu. Nah yang kedua, Bang Zaki dari tema ini karena durasi kita terbatas, mohon maaf sekali Bang Zaki, Kang Maman. Sedikit, beberapa detik mohon maaf karena waktu terbatas.
Ya sedikit aja. Ini karena begini. Tolong dilihat juga jalan ke seluruh Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Memang begitulah sulitnya kalau orang banyak tokoh yang sibuknya di Jakarta saja. Ngelihatnya Demokrat bersama Prabowo aja. Kok jalan-jalan keliling Indonesia banyak sekali. Demokrat memasang Pak Prabowo, Mas Gibran banyak, mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur. Oke, Bang Zaky, kita tangkap poinnya. Mohon maaf sekali, banyak, kita coba memberikan porsi yang sama untuk seluruh narasumber. Mohon maaf sekali, durasi terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Zaky, Kang Maman dan juga Mas Arief sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Kita berangkat dari pernyataan Bang Heri Zaki tadi, sebenarnya teman semua parpol teman, dan kita yakin ketiga paslon ini juga punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur untuk membangun Indonesia. Iya, makanya kita harapkan juga dalam masa kampanye para elit juga bisa memberikan hal-hal yang substantif ya, untuk masyarakat. Oke.